itu harus ada bukti Iya, otentik. udah kita sejarah lah, kita ngobrol santai aja. Apa sih yang diketahui yang masih terdengar santer sampai ke telinga Kang Takim ini, dan itu juga kayaknya ini tidak sesuai, harusnya seperti ini, ada nggak seperti itu? Mengenai Cilegon ya, Iya, kurang sih Pul. Iya, jadi menurut saya yang beredar di masyarakat itu ya terkait cuma geger Cilegon aja gitu. Geger Cilegon, udah itu. Geger Cilegon pun terkadang itu ya dapat ceritanya sepotong-sepotong gitu kan. Jadi kurang kafah. Bahasa kafah ini agak sulit ya. Ya, ya jadi cerita-cerita yang beredar atau di masyarakat itu ya namanya geger Cilegon. Iya. Dulu ada geger Cilegon ya kan, pemberontakan Kiai, siapa pemimpinnya Ki Wasid ya. Paling sampai situ gitu. Sampai situ aja. Jadi kurang lengkap. Kurang lengkap. Tapi kalau di Merak sendiri ada peninggalan seperti artefak arkeologi dan sebagainya. Di Merak itu sebenarnya kalau kita berbicara Merak pun, Merak itu besar sebenarnya tuh. Besar. Maksudnya apa ya, dibilang kota dulu kan di Merak kan sekarang kan ada Pelabuhan Merak sama stasiun. Itu tuh sebenarnya peninggalan kolonial gitu tuh, kalau kita gali gitu. Apa namanya, kereta, stasiun kereta sama Pelabuhan Merak itu sebenarnya itu memiliki nilai-nilai sejarah gitu. Terus yang kedua, di Merak itu kan ada gua ya, gua yang diduga itu peninggalan Jepang ya. Tapi ya kendalanya itu kurangnya sumber gitu, kurangnya literatur. Makanya ya beredar cuma cerita-cerita rakyat, bukan cerita rakyat, cerita lisan gitu, tradisi lisan. Memang ini apakah ada apa ya, sejarah di Cilegon itu kayak entah gimana respon dari pihak-pihak terkait ataupun seperti apanya, kayak ada pembumi hangusan sejarah gitu. Ini harusnya pertanyaannya buat Ipul ini. karena itu yang bergeliat atau yang mungkin mundar mandir dinas gitu. Coba menurut Ipul sendiri gimana? Saya tuh mundar mandir dinas itu cuma bawa pecak banget sebenarnya. itu pertanyaan buat Ipul sendiri. Iya, sebenarnya makanya gitu sih, sebenarnya saya juga bingung nih ya untuk membuat konsep sejarah di Cilegon itu seperti apa. Karena saya pernah mengumpulkan data-data tentang Cilegon itu memang agak sulit ya, karena terkait dengan tradisi lisan. Adapun sumber paling rujukannya itu Sartono, jadi itu rujukan awal paling gitu aja. Dan gitu kebanyakannya adalah tradisi lisan folklore yang dikembangkan dari turun temurun dari si A, B, C dan lain sebagainya. Tapi yang lebih menjurus itu adalah budaya di Cilegon sendiri. Ini yang saya masih bingung. Iya masih tanda tanya gitu. Iya. Ya itu tugas kita bersama sebenarnya. Sebenarnya Cilegon itu identitasnya apa sih gitu? Cilegon kan apa sih? Kalau dia apa sih? Kalau budayanya apa? Asli budayanya apa? Primer. Sebenarnya itu tugas kita bersama, itu bagaimana caranya menggali budaya asli Cilegon. Dan saya pernah berpendapat bahwasanya gimana ya, Cilegon ini seakan-akan mengkhianati sejarah, bukan mengkhianati sejarah sih ya, dalam artian saya kadang pernah ngomong gitu ya. Terakhir saya ngomong sama apa itu ya, sama Azhar ya kan, sama Azhar Siregar, Salim Regar itu aktivis ya. Kadang ya, kenapa sih kok Cilegon nggak punya museum gitu kan? Padahal kalau punya museum kan keren gitu kan. Karena apa namanya, bukan hanya di Cilegon saja gitu tuh yang harus dibesarkan, bukan dibesarkan sih. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh kan, selain tokoh-tokoh Cilegon, ada juga tokoh pendidik gitu, pendidik yang mempunyai pengaruh cukup besar gitu.
salah satunya yaitu Kiai Haji Samun, kemudian siapa lagi tuh Kiai Haji Abdul Latif. Itu kan harusnya tokoh-tokoh yang dimunculkan gitu, yang ditenggelamkan. Ya menurut saya identitas Cilegon bukan hanya industri pun gitu, karena taunya kalau sekarang orang Cilegon kota industri, kota baja gitu. Padahal kalau kita lihat identitasnya ya Cilegon menurut saya kota santri gitu. Saya melihatnya kenapa disebut kota santri karena ada dua pesantren yang cukup berpengaruh ya. Yang pertama itu pesantren Al-Hidayah Citangkil yang berdiri pada tahun 1916 ya kan, yang didirikan oleh Brigjen Haji Samun. Kemudian ada pesantren Al-Zuhratun Nahiyah itu yang didirikan oleh Kiai Abdul Latif dan kawan-kawannya. Nah, kalau kita perhatikan itu madrasah itu ya pasti memiliki memiliki hubungan gitu tuh, sanad keilmuan gitu tuh. Kalau enggak dari Cibeber itu Zuhratun Nahiyah pasti dari Citangkil gitu tuh. Dan Kiai Haji Samun ini kan seorang pendidik, kemudian beliau juga masih keturunan dari tokoh geger Cilegon ya kan. Terus beliau ini orang yang alim gitu tuh. Kalau tidak salah usia 11 atau 15 tahun itu sudah pergi ke Mekah, ya kan, sama neneknya ya, untuk menuntut ilmu, terus ke Mesir. Beliau itu pendidikan, kemudian balik ke Indonesia tahun 1916 mendirikan pesantren. Ya artinya gini, yang saya tangkap adalah sebenarnya orang kita itu tidak dituntut sebagai pekerja, tapi sebagai pendidik sih sebenarnya lebih tepatnya. Orang kita ya, maksudnya orang Cilegon. Karena apa? Kalau misalnya kita menuntut balik, melihat ke belakang di Brigjen Samun ataupun Kiai Haji Abdul Latif, banyak karya-karya memang ditulis oleh kiai besar itu gitu kan. Dari Abdul Latif ada, dari Brigjen Samun ada, bahkan sanad keilmuan mungkin sampai Syekh Nawawi Al-Bantani juga ada kan. Nah, ini yang menjadi PR kita sebenarnya kan, apalagi Kang Takin sebagai sekjen di KLD 26 terkait masalah literasi. Apakah pernah gitu keliling Cilegon gitu mencari toko buku, hadis ada apa gimana gitu kan? Kalau keliling Cilegon belum sih Pak. Saya itu keliling Cilegon, makanya belum sampai ke perbatasan karena Cilegon itu kan agak luas ya, menurut saya luas gitu. Bahkan kalau sampai ke arah sana tuh, ke arah Lingkar tuh perbatasannya mana tuh? Mungkin Ibu lebih tahu kalau misalkan daerah-daerah Cilegon itu perbatasan. Ya artinya gini loh, maksud saya karena saya pernah mendengar statement seperti ini. Orang kita itu bukan tidak bisa membaca, tapi tidak biasa membaca. Nah, padahal budaya literasi justru kental di wilayah Banten. Nah, apakah ini sebagai budaya yang hilang dari tradisi kita gitu, budaya tulis menulis gitu. Nah, menurut tanggapan Kang Takin selaku dari Komunitas Literasi Damar 26 ini seperti apa gitu? Tanggapannya mengenai literasi tersebut. Ya, yang pertama kalau saya menilai terkait sebenarnya kemarin sudah ada sudah ada. Ini sebenarnya permasalahan kita bersama ya. Jadi ketika kan alasannya begini, orang tidak suka membaca karena tidak ada buku. Tapi ketika buku disediakan, tetap saja budayanya, terus budaya membacanya tetap rendah atau tetap minim. Nah di sini permasalahannya apa kok orang tidak suka membaca? Mungkin ya karena menurut saya pengedukasian dari dini atau mengenalkan budaya. Harusnya kalau kita orang Islam gitu kan, orang Islam karena perintah kita Iqra harusnya membaca itu kan, apa yang dibaca gitu loh. Ya kita kembali lagi, dan harusnya dengan membaca ini kita lebih mengenali mana-mana, kan sekarang beredar berita-berita hoax gitu kan. Kita bisa memilih dan memilah mana yang benar, berita yang benar, mana yang berita
yang salah gitu. Karena sebenarnya media-media yang beredar, terutama media-media yang hanya menginginkan yang hanya ingin mengangkat, itu terkadang ada yang menyebarkan hoax gitu. Jadi kalau misalkan masyarakat kurang budaya membaca kan, mereka hanya dengan cepat menerima, baca, diamini, di-share, baca dan di-share, akhirnya menyebar berita-berita tidak dipahami secara. Makanya kalau misalnya dalam sejarah itu kan ya heuristik. Nah, sebenarnya ya tuh kalau kita memakai metode sejarah gitu kan, untuk metode sejarah untuk mengenal berita itu keren gitu tuh ya. Metode sejarah kita gunakan, kita aplikasikan gitu untuk memilah mana berita yang benar, mana yang berita yang salah ya kan. Heuristik, heuristik ya kan. Kemudian dikritik, yang dikritik apa? Ya, mungkin yang lebih dikritik adalah internalnya ya, isi dari beritanya. Kemudian interpretasi, pemahaman kita, baru historiografi, penulisan, kesimpulannya lah. Kira-kira berita ini pantas enggak sih gitu tuh disebarkan gitu tuh kan? Kira-kira berita ini benar enggak sih gitu?